Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakaha ala mahajjatin bayda 'alayha kanahariha la yazidu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini
tanggal 24 Januari 2025 atau tepatnya 24 Rajab 1446 Hijriah. Tadi dikatakan bulan Rajab ini bulan yang agung sudah, termasuk salah satu bulan yang diagungkan Allah menurut Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulan Rajab, hitungan bulan itu 12 bulan dalam Al-Quran. Jadi di antara yang 12 itu ada yang disebut minha arba'atun hurum, bulan yang diagungkan, dihormati. Di antaranya wahidun fard wa thalathatun sar. Jadi yang satu yaitu Rajab, hanya sendirian. Sedang yang 3 bulan yang lainnya berderet, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian juga bulan Rajab itu kita dianjurkan sangat memperbanyak istighfar, ampun kepada Allah, bersolawat kepada Nabi SAW, berzikir, banyak baca Quran, berpuasa dan sebagainya. Karena termasuk bulan Rajab itu kata setengah para ulama yaitu inna Rajab lil istighfar min dzunub. Bulan Rajab itu bulan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti berikutnya wasya'ban li islahil qulub minal ghuyub. Bulan Sya'ban yaitu bulan untuk meluruskan, memperbaiki hati kita sudah. Sedang Ramadan li tanwiril qulub. Bulan Ramadan adalah untuk hati kita menjadi terang, benderang dengan cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang utama di bulan Rajab itu ada peristiwa terbesar, yaitu mukjizat yang kedua setelah Al-Quran, yaitu Isra Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tepatnya kalau hari ini tanggal 24, malam besok tanggal 27, kira-kira malam Isnin kita itu terjadinya Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin ahli Jumat yang mulia, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat sudah. Allah Ta'ala firmankan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Karena ini peristiwa yang aneh dan sangat mengagumkan adalah dimulai dengan kata atau kalimat Subhana, artinya Maha suci. Tanzihu ta'ala an kulli naqs. Allah Ta'ala itu Maha suci, suci dari segala kekurangan. Subhanalladzi asra, zat Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi seorang hambanya. Artinya Rasul Muhammad SAW Isra itu diperjalankan, bukan beliau berjalan sendiri. Bi'abdihi adalah seorang hambanya, yang disebut, yang dimaksud adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi katakan, ansabtani bil ubudiyah, karena kau nisbatkan aku dengan sifat kehambaan. Jadi tidak disebut bi Muhammad sudah, atau bi Rasulihi, atau bi Nabi, atau bi habat yang lain, tapi bi abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Terjadinya peristiwa itu di waktu malam. Jadi Isra Mi'raj itu malam sudah, dan tidak sepanjang malam, melewati tengah malam, hanya 2-3 jam saja yang beliau alami. Dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perlu kita bahwa Masjidil Haram adalah kiblat kaum muslimin yang sekarang, yang sampai saat ini menjadi kiblat kita sampai hari
kiamat pun, saudara. Lalu Masjidil Aqsa adalah kiblat kaum muslimin yang pertama sebelum Nabi berputar arah, sebelum diperintahkan untuk berbalik arah ke Masjidil Haram, saudara. Karena itu Rasul dan sahabatnya sebelum menghadap ke Masjidil Haram, salatnya mereka itu menghadap ke Masjidil Aqsa, dan itu selama 16 bulan. Jadi kalau di Madinah ada yang disebut Masjid Kiblat, Masjid dua kiblat, yang semula berhak menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu datang nasakh, dihapus perintah itu diganti dengan ke Masjidil Haram. Allah Ta'ala firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatra Masjidil Haram. Aku lihat ya Muhammad, wajahmu tertengadah ke arah langit, tunduk lagi, tangkap lagi, saudara. Sangat betapa beliau merindukan seandainya kiblat itu berputar arah. Lalu Allah Ta'ala firmankan, fawal wajhaka syatra Masjidil Haram. Sekarang silakan arahkan wajahmu ke tengah Masjidil Haram, saudara. Jadi Masjidil Haram adalah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Masjidil Aqsa itu sesudahnya setelah itu kurang lebih 40 tahun kemudian. Yang membangun adalah Nabi Yakub alaihissalam dan turunan-turunannya, saudara. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat dibanding masjid yang lain. Bukan sholat saja, ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan menjadi 100.000. Mau khatam Quran, membaca istighfar, membuat zikir, bersedekah, apapun dilipat 100.000. Pahalanya sangat besar sekali, saudara. Kalau yang sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 100 kali sholat dibanding masjid-masjid yang lain, yang insya Allah mudah-mudahan tidak lama kemudian Masjidil Aqsa itu simbol perjuangan kita kaum muslimin agar terbebas daripada tangan-tangan mereka, orang-orang Zionis, orang Israel yang mereka mengaku juga sudah sesungguhnya kiblat kita gitu. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kembali kepada kita. Karena itu lalu ada lagi masjid yang bersejarah. Itu masjid baru, artinya setelah Rasul hijrah ke Madinah, yaitu masjid yang sampai sekarang diabadikan, yaitu yang tempat kita ziarahi, Masjid Nabawi, saudara. Rasul bersabda, la tasjudu liha illa salati masajid. Kalau ingin Anda berangkat, mengunjungi, istilahnya, sampailah ke masjid yang tiga ini. Kunjungilah tiga masjid, Masjidil Haram, lalu Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi yang sekarang. Rasul bersabda, salatun bi masjid hadza ta'al bi salatin bi ghairi ila Masjidil Haram. Satu kali salat di masjidku ini sama dengan 1000 kali salat dibanding masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram tadi. Kemudian disunatkan berziarah ke makam Rasul karena kuburannya ada di situ, saudara. Makam Nabi kita itu sudah jelas. Jadi nabinya jelas, kuburannya jelas, masjidnya jelas, saudara. Itu perintahnya. Jadi kalau masjid-masjid yang lain dimanapun di permukaan bumi ini sama, saudara. Masjid itu tempat sujud, artinya al-masajid buyutul muttaqin. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa, dan masjid itu hakikatnya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berbetahlah kita di masjid. Ketika dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang bertamu. Ini masjid, rumahnya kita, rumah orang-orang beriman. Di masjid kita sujud, di masjid kita ruku, di masjid kita menengadahkan tangan kepada Allah, berdoa mohon segalanya. Itulah sebabnya Rasul SAW beliau Isra itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekitar Masjidil Aqsa itu. Kenapa diberkati? Karena dulu tempat turunnya para nabi dan tanahnya subur, airnya deras mengalir, tanamannya hijau, saudara, dan semuanya diberkahi Allah Ta'ala pada waktu itu sebelumnya. Dan para nabi itu umumnya turun di situ.
di masjid, di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Palestina. Tidak ada buah-buahan yang lain, hanya ada di situ. Seperti yang disebut di dalam Quran, At-Tin, Az-Zaitun, Manna, Wassalwa, itu ada di situ, saudara. Itu disebut Alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Untuk apa Nabi kita Isra itu? Untuk kuperlihatkan tanda-tanda kebesaran aku. Innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin ahli Jumat yang mulia, itu Isra. Kemudian ada yang disebut Mi'raj, itu lain lagi. Isra, Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, didampingi oleh malaikat Jibril, menaiki buraq. Itu memang riwayatnya seperti itu, saudara. Buraq itu maknanya kilat, jadi kecepatan, sangat cepat, saudara. Kalau orang ilmuwan mengatakan 1 detik cahaya itu per detiknya 360.000 kilometer, sangat cepat. Dan itu buruk lebih cepat dari itu. Itu dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dari Masjidil Aqsa beliau memimpin, yaitu doa, sholatnya dihadiri oleh para malaikat langit, para nabi, penabi, arwah orang-orang soleh. Lalu disiapkan Mi'raj, tangga menuju langit, sampai Roh Mustawa, sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi. Dan di situ hakikat yang mendapatkan perintah yang salat yang kita kerjakan ini, saudara. Hadirin ahli Jumat yang mulia, barangkali singkatnya, bagaimanapun perjalanan Isra Mi'raj kita di satu mukjizat, ada 3 hal yang perlu catat. Satu, di dalamnya iman. Dan memang kita beruntung jadi orang beriman, saudara. Kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Tadi liwiriyahu itu, aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ilmu maksudnya. Betapa perjalanannya sangat singkat namun padat. Ilmunya sangat banyak, beliau peroleh pengalamannya sangat banyak. Lalu amal, yaitu yang jelas hasil dari kerjaan atau hasil perjalanan Isra itu adalah salat, saudara. Jadi itulah kita perlu juga bercermin dari ayat ini, dari peristiwa ini. Jadi kita perlu 3, yaitu iman. Kenapa iman? Isra Mi'raj itu hanya bisa diterima oleh iman, saudara. Tidak bisa, menurut akal tidak akan mampu, saudara. Tidak semua agama itu harus masuk akal, saudara. Laukan nanti mubirrai, laukan asfalul kufi awal bil masjid. Kalau saja agama ini hanya semata-mata mengandalkan ro'yu, akal. Saudara, dalam syariat Islam itu mengusap sepatu itu boleh pengganti dari cuci kaki. Tapi kenapa yang diusap atasnya, sekarang yang kotor bawahnya? Itulah agama, saudara. Jadi tidak semata-mata harus masuk akal terus. Yang penting karena itu terjadilah artinya fitnah. Peristiwa Isra itu jadi fitnah, saudara. Wa ma ja'alna rujulat di arena ila fitnatan linas. Aku dijadikan ya Muhammad Isra Mi'raj yang kau alami itu bagian fitnah. Artinya fitnah itu selalu mendang pro dan kontra. Bagaimana kontranya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka ketika dikatakan aku telah berjalan tadi menuju Isra Mi'raj itu, maka mereka menentang, sangat tidak percaya. Bahkan Muhammad sudah gila, Muhammad dukun, Muhammad tukang sihir. Itu tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan, saudara. Karena mereka tidak percaya, tidak beriman. Tapi lain halnya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau dikabarkan, ya Abu Bakar, aku tadi telah Isra dan Mi'raj. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, lau akhbartani ab'ad min hadzal sadaqtuka. Kalau kau beritakan kepada yang lebih dari yang ini, aku akan membenarkanmu ya Rasulullah. Karena kau tidak pernah dusta. Itulah Abu Bakar dijuluki Siddiq, saudara. Karena yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu biasa kalau pro dan kontra itu. Itu pro kontra itu sifatnya mengundang fitnah, saudara. Jadi selalu akan demikian. Seperti itulah Isra Mi'raj juga. Buat kita orang beriman, itu sebenarnya kenapa kok Nabi bisa sampai ke langit.
roh-roh mustawa ke Sidratul Muntaha, beliau lihat surga, lihat neraka. Kita hanya percaya apa yang disabdakan oleh beliau, karena wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah yang diucapkan oleh Nabi itu semata-mata wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu ucapannya wahyu, kerjaannya wahyu, sudah apapun mereka wahyu, sudah tidak ada kebohongan di situ. Namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ilmu, memang Islam mengandung ilmu, tadi dikatakan betapa banyak pengalaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan Isra itu. Walaupun tadi perjalanannya hanya singkat, apalagi ilmu. Nah, ilmu ini penting sudah. Karena itu Allah Ta'ala sebarkan ilmu ini ke alam dunia ini. Ya, Allah Ta'ala yang Maha Alim. Ya, Allah kasih ilmu, manusia diberikan akal, diberikan ilmu. Silahkan saja, dan tidak ada bertentangan. Orang Islam itu tidak bertentangan saudara dengan ilmu modernisasi, ilmu teknologi. Silahkan saja gitu. Silahkan saja. Allah Ta'ala firmankan loh, Nabi sampai Isra Mi'raj. Sekarang Allah Ta'ala firmankan, seandainya Anda bisa menerobos sampai menjulang langit ke sana, silahkan. Ya masyarakat jin wal insi, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai kelompok jin dan manusia, seandainya kau bisa menerobos ke langit, silakan saja. Pakai alat apapun, alat canggih apapun. Sekarang orang sampai bisa ke bulan, sampai itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak bertentangan. Ilmu itu penting juga, saudara. Tapi kita untungnya beriman, iman dulu. Sayang mereka pandai, tapi mereka tidak beriman. Itu yang sangat disayangkan. Padahal itu semua dari Quran. Ilmu itu dari Islam, saudara. Iya, andaikan bisa sampai menerobos, silakan. Allah Ta'ala firman, "Fanfudu jumaina tanfuduna illa bisultan." Tidak bisa kalian menerobos ke petala langit itu kecuali dengan sultan. Artinya apa? Ilmu. Sultan itu apa? Kekuasaan, kemampuan, saudara. Dengan ilmu-ilmu itu penting. Jadi itu Isra Mi'raj adalah mengandung ilmu. Rasul Muhammad SAW begitu banyak diperlihatkan ilmu tadi sepanjang perjalanannya. Kemudian yang ketiga yang paling utama Isra Mi'raj adalah salat, ya, amal. Jadi itu ada iman, ada ilmu, ada amal. Amal apa? Ya salat. Hasil dari perjalanan Rasulullah Mi'raj itu kan salat. Apa bedanya salat dengan Islam rukun Islam lain? Kalau rukun Islam lain, puasa, zakat, haji, itu malaikatnya Jibrilnya turun, saudara, kepada beliau memberitahunya. Tapi ini salat beda. Nabinya diundang, saudara, untuk menghadap Dajjal Jalaluh. Sampai di rakaat salat at-tahiyatul mubarakatus salatul assalamualaikum ayuhan nabi. Itu bacaan-bacaan dari sana, saudara. Karena itu yang utama buat kita salat. Salat itu adalah ukuran. Pertama dihisab nanti adalah salat. Ketika salat kita baik, insya Allah segala kerjaan kita baik. Kenapa? Salat. Ciri orang beriman itu salat. Ketika orang itu beriman berarti dia salat. Tafsirnya kalau bukan tidak salat berarti dia beriman, saudara. Jadi salat itu ada dua. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Ingat bahwa salat itu juga fardunya sudah dijelaskan. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hanya 5 asal semula salat itu. Sampai kata Nabiullah Musa alaihissalam, tidak kuat ya Muhammad, umat meskipun tinggal 5. Istayait ya Musa, saya 5 cukup, saya terima saja. Andaikan aku minta teringan lagi, istayait aku malu. Khamsun la ibadul qawl. Jadi yang paling fardu sekali adalah 5 waktu itu, saudara. Ketika Rasul sampai perjalanan Mi'rajnya tadi, maka pertama beliau dilaksanakannya itu pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Sebelum subuh kan sudah sampai, karena belum datang klarifikasinya. Dalam kitab dalam ilmu usul la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajat. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan suatu klarifikasi ketika hajat diperlukan. Karena waktu subuh terlalu mepet, malaikat Jibril belum turun, lalu tiba-tiba
waktu zuhur dimulai salat itu. Mari kita praktekkan ya Muhammad salat yang tadi malam Allah perintahkan itu. Barangkali bahasa kita begitu saudara. Jadi mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian keesok harinya datang lagi. Cuma di hari pertama serba di awal waktu sudah, hari kedua di akhir. Jadi nyatanya waktu salat itu ada waktunya. Al waktu ma baina hadain, ada awal waktu, ada akhir waktu. Kalau awal waktu bandingan awal waktu dan akhir waktu bandingan dunia dan akhirat. Awal waktu adalah fadilah, tengah waktu adalah rahmat Allah, akhir waktu masih diamalkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kalau kita salat di awal waktu sudah. Jangan hanya ingin sekedar dimaafkan saja. Raih fadilah, karunia Allah, alih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Ada dokin dan batin, ada hakikat batinah, ada surah dohir. Salat itu juga ada salat yaitu luarnya, berdirinya, duduknya, bacaannya, itu kan nampak, kan jelas. Bacaan kebenaran, duduk diri kelihatan, itu surahnya. Menurut fikih yang atur saudara, sah atau batalnya salat itu ilmu syariatnya itu. Tapi ada lagi hakikat batinah, apa? Khusyunya, ikhlasnya, tawadhunya, itu adalah salat kita saudara. Jadilah kita orang-orang yang tukang mendirikan salat baik dohir atau batin. Wa qumu lillahi qanitin, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang salat itu merupakan pokok buat kita semuanya. Ketika salat kita baik, insya Allah seluruh amal pekerjaan kita baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu sami'al maqul qali hadza wa astaghfirullah lakum wa muslimin ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah al-qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar as-sabil akhir ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nasfasna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. وقال تعالى ولم يزل قائلا أليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم عن أربعة خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة الرسول أجمعين والتابعين ومن تبعهم وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فاعله ومن أراد بهذا الدين شرا فاخذه على عزيز المقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سنة رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.